Hello everyone, welcome to my podcast. Thank you buat yang kembali datang. Gue udah buat beberapa episode dan masih perlu baik belajar sih. Banyak yang perlu diperbaiki, masih banyak kurangnya sih podcast ini. Terutama kayak dari sisi penyampaian ya atau intonasi. Gue pengen banget lagi belajar ini storytelling sih. Kayak itu salah satu ilmu yang kepake sih. So anyway, kemarin gue baru nonton film independent, salah satu film indie yang dirilis di tahun 2020. Judulnya Never Rarely, Sometimes Always. Drama dan membahas mengenai abortion. Maybe a little bit of coming of age story. Sinopsisnya sih, si Autumn ini, jadi ada seorang gadis Autumn, umurnya masih 17 tahun, she got pregnant dan memutuskan untuk mengaborsi. Jadi dia bareng dengan sepupunya yang juga teman dekatnya, mereka berdua pergi ke New York untuk melakukannya di sana. Karena di kota tempat tinggalnya dia nggak bisa. Ini film yang cukup realistis sih kalau menurut gue. Banyak dilema, kayak dia mau kasih tahu ke orang tuanya atau enggak, atau dari sisi moral sendiri ya mengenai aborsi. Si karakter Autumn ini bukan yang cukup vokal sih untuk yang dia outgoing atau gimana. Dia tipikal orang yang pendiam gitu, cenderung memendam sih. Dan ini kelihatan banget pas dari interviewnya dia dengan orang yang kerja di klinik, gimana cara dia menjawab, mimik wajahnya beberapa kali kelihatan kayak mencoba kuat gitu, tapi ada sentuhan kayak berusaha nahan tangis. Dan kelihatan juga kalau dia berada di hubungan yang gak sehat, atau bahasa zaman now-nya itu toxic relationship. Apalagi ditambah dia berada di fase teenager gitu. Masih biasa sebutannya teenage angst ya kalau nggak salah. Sedangkan si temennya ini, si Skyler yang juga sepupunya, buat gue sih karakter dia ini agak terlalu sempurna sih, agak hampir sempurna. Bukan cuma dia mau ngebantuin si Autumn aja nemenin dia ke New York, tapi dia juga ngelakuin satu hal yang menurut gue bisa ngerugiin dia di masa depan. Gue gak mau cerita dia ngapain, tapi karena akan spoiler ya. Jadi tuh mereka berdua ini bener-bener nekat sih untuk ngelakuin perjalanan ini. Nggak ada persiapan yang bener-bener mateng gitu. Kayak kehidupan sih, lu nggak tahu mesti ngapain tapi ya udah ngelakuin dulu aja lah. Mikirnya baru belakangan gitu. Ini film yang sangat layak untuk ditonton, simple dan to the point juga, nggak terlalu banyak detournya kesini situ. Kalau ngebahas mengenai aborsi itu, ini jadi salah satu ketakutan orang tua juga sih. Gue sendiri juga bukan orang tua gitu ya. Cuma gue nggak bisa ngebayangin kalau misalkan suatu saat nanti gue jadi orang tua dan gue punya anak perempuan dan ini kejadian gitu. Wah ini bakal jadi nightmare banget sih. Dan gue nggak akan ngejudge mereka dengan melakukan tindakan aborsi ini karena gue sendiri nggak tahu apa yang mereka alami gitu ya. Apalagi dari sisi psikologis, dan untuk ngambil pilihan ini kalau menurut gue sih itu hak mereka ya. Gue mau ngomong rada takut karena ini cukup sensitif, apalagi zaman sekarang apa-apa sensitif. Sama satu lagi sih, gue pas nonton ini gue inget satu hal mengenai dari sisi medis ya, yaitu pentingnya ngelakuin cek di beberapa tempat yang berbeda sih, entah penyakit khususnya untuk penyakit yang serius ya. Jadi lu bisa dapat second opinion juga karena kalau lu diagnosa dengan diagnosanya salah, lu dikasih obat yang salah juga, itu bisa fatal sih buat ke penyakit asli lu. Anyway, thank you for listening. Ini film yang layak untuk ditonton. Agak berat subjeknya, cuma
It's a very good film. Thank you buat yang sudah mendengarkan. It's your host Patrick signing off.